Kan gue pemerhati Gen Z gitu. Oh, itu dia. Gue lebih ke ini Gen Z generasi Zong. Itu dia generasi Z. Oh, Z. Oh, iya, mereka dalam abjad terakhir, tapi pengen selalu jadi terdepan. Ini ada red flag nih, Bib. Jadi ada dating apps, Bib. Iya, dating apps, Bumble namanya. Jadi ada cewek-cewek Bumble ini yang sengaja itu nge-swipe cowok itu biar ketemu, biar diajak makan gratis. Udah habis itu udah di-ghost. Ditinggal. Kalau dia red flagin gua masukin dia ke yang red di akhirat. Neraka merah. Sas, Ya, Bib. gua di chat temen gua baru kenal sih anak Jaksel dia. Oke. Nah, katanya kalau mau kenalnya biar enak, itu kita saling spill red flag kita masing-masing. Oke. Nah, gue bingung. Red flag apa? Kata gue, emang kita kenalan tuh harus red flag ya? Kaget dong kata gue. Spontan dong. Bukan itu, Bib. Kalau kan red flag. Iya, kalau begitu mah yang paling red flag Buffon kalau kayak gitu dong. Nggak jago dia. Saya suka. Suka Buffon. Iya dong. Parmalisius. Enggak, Juventini. Dulu Parma kan? Dulu Parma. Gue dari masih di Parma. Bener, Parma masuk Juventus kena karma. Iya, karena kan banyak kasus pas di Juventus kan. Jadi bukan spontan ya? Bukan spontan. Iya, bisa aja komen. Berarti red flag itu artinya flag bendera, bener. Red merah. Betul. Berarti kalau bendera kuning ada kematian. Betul. Biasanya di lokasi duka. Benar. Kalau bendera putih perdamaian. Benar. Biasanya di lokasi perang. Bendera hijau Munas PKB. Nah, kalau red flag ini di Jaksel berarti tanda ada kemaksiatan. Kalau itu sih kita nggak perlu pakai red flag ya, karena kan wajar. Oknum-oknumnya. Oknum-oknum lah. Ya red flag tuh. Red flag tuh berarti apa nih? Gue jawab apa nih? Oke, jadi red flag itu kan ibaratnya itu ibaratnya kalau di olahraga sport F1, kalau dia mesinnya udah rusak kan segala macam, tuh ada orangnya kibarin bendera merah. Bahwasanya dari sana. Berhenti. Lu bahaya, lu dalam tanda bahaya, alert, warning. Gitu. Dari sana. Nah, jadi maksudnya gua apa nih? Gua jawab apa berarti? Nah, iya, dia nanya apa? Red flag gua apa? Red flag lo. Iya. Nah, berarti itu sebenarnya inian diri juga, lu mau menceritakan kejelekan lu juga nggak gitu. Misalnya red flag lu, misalnya red flag gua tuh kalau misalnya datang tuh suka mepet misalnya. Jadi red flag tuh kayak kekurangan kita. Kekurangan, bener. Dan biasanya makanya berhenti akhirnya. Ya udah kalau nggak suka sama red flag gua, ya udah berhenti aja. Lu mau kompromi nggak sama red flag gua? Gitu. Misalnya kayak gua tuh kalau makan ngecap. Kalau lagi lapar banget, kan ada yang red flag tuh. Red flag kan kompromi nggak balik lagi. Gitu. Saling kompromi lah. Kalau berarti kalau gue berarti kalau gue ketemu orang yang dia daftar red flag-nya yang nggak gue sukai. Betul. Seharusnya sih pertama ya. Betul. Selama itu gak bertentangan dengan keyakinan gue sebagai seorang muslim. Betul. Itu gak ada masalah karena itu kan subjektif kan. Berarti kan setiap budaya punya etiket kayak sopan santunnya sendiri-sendiri. Betul. Yang harus kita hargai. Betul. Kayak kalau orang lagi makan, terus sendawa. Itu di sebagian budaya nggak sopan. Bener. Tapi di budaya lain biasa-biasa aja sih. Iya, bener. Malah ada budaya lain kayak lu menghargai makanannya. Karena lu kenyang gitu. Kayak makanan gue enak, ada beberapa gitu. Malah justru positif. Betul. Iya kayak contoh aja deh, Bib. Ada yang red flag-nya tuh cewek itu nggak suka cowok gendut. Atau cewek gendut. Tapi di negara bagian tertentu kan malah cewek yang gendut nih seksi bagi mereka. Dan pasti keturunannya
cerdas-cerdas kan katanya ada pinggul yang gede, anaknya juga gitu. nggak perlu sesar segala macam. Oke. Atau gini, zaman dulu itu simbol cewek cantik atau cowok ganteng itu justru kalau bukan mancung. Tapi justru kalau nggak mancung hidungnya. Oke. Tapi kalau sekarang kan kiblatnya karena Turki gitu. Akhirnya yang mancung-mancung justru simbol ketampanan atau kecantikan. Bener, apalagi mancung sambil mancing kan, Bib. Wih, kan kayak wah ini suka alam nih gitu. Gitu. Sambil ini pakai tas Eiger biasanya. Biasanya ujung-ujungnya mantap. Kan mancing manis. Iya, benar. Oke, berarti kalau gua sih menurut gua kalau masih nggak nabrak koridor agama, menurut gua itu kalau subjektif gua itu nggak gua masukin daftar red flag sih, karena kita harus saling menghargai satu sama lain kan. Oke. Atau ya paling nggak ya bisa dikompromikan. Tapi kalau udah melanggar agama, menurut gua itu udah red flag, nggak bisa dikompromikan. Cuman kita harus pertama kalau itu kaitannya dengan perbedaan agama kayak gua sama lo, harus saling toleransi itu. Betul. Dan kalau kaitannya bukan perbedaan agama atau bukan juga perbedaan pandangan, dia masuk red flag, tapi bukan untuk dihindari orangnya, tapi dihindari kelakuan buruknya, dan kemudian untuk diperbaiki, bukan cuman dihukumi. Lu dosa nih, lu haram nih. Enggak sih. Kalau sekedar cuman menghukumi ya jadi gak selesai masalahnya. Jadi gue diajarin tuh ya direhabilitasi, bukan hanya dihukumi. Jadi gimana sekiranya lu tetap dekat sama dia tapi untuk mewarnai, bukan lu yang diwarnai. Oke. Nah, kalau misalnya Habib tuh punya red flag gak sama cewek atau orang gitu atau rekan kerja gitu? Gua sih gini, kalau gue ya biasanya secara psikologis orang akan cenderung nggak suka kepada kekurangan pada dirinya sendiri. Gua nih ya suka telat. Gua nggak suka orang yang suka telat. Itu. Iya enggak? Ironi banget sebenarnya kan. Lu aja telat nih, tapi iya benar. Banyak teman lu yang kayak gitu tuh. Gua gitu. Gua nggak suka orang telat, tapi gua itu orang yang suka telat. Teman gua ke hotel nih, Beb. Kita staycation kan rame-rame. Ih, berdebu segala macam. Rumah dia kayak kandang gembel, Beb. Makanya, iya. Rumah lu. Iya. Begitu. Itu simbol ego kita sih. Iya. Sebenarnya kita benci diri kita sendiri, tapi kemudian itu ditembakin ke orang lain. Iya. Karena kita denial. Itu ada ceritanya Nasruddin Hoja itu kayak tokoh bijaksana yang komedi di zaman dulu. Nah, dia itu pernah kehilangan kunci, kemudian nyari di halaman rumahnya. Nah, orang-orang ngelihat kan, ngapain lo nyari kunci? Kunci gua hilang. Kemudian nolongin tuh nyariin juga. Pas lama nyari gak ketemu, udah dicari kemana-mana nih gak ketemu. Emang kuncinya hilang di mana? Hilang di dalam rumah sih. Kenapa lu nyarinya di luar? Nyarinya keluar. Bener. Iya, soalnya di dalam rumah gua gelap. Nah, jadi dia denial. Dia nggak mau tuh dirinya itu dipersalahkan. Padahal kesalahan ada pada dirinya sendiri. Nah, gua itu tuh red flag gua. Red flag lu ya. Kalau lu apa? Red flag gua. Pribadi gua atau gua melihat orang lain? Kalau pribadi lu dulu sih. Pribadi gua, red flag gua ya sebenarnya aduh, jadi kebongkar. Ya gitu. Ya kurang lebih satu itu, Beb. Gua lebih suka udah dan terbiasa mepet dalam segi apapun. Mirip lah sama gua. Ngonten nih. Kalau orang kan nabung tuh kan. Iya. Kalau gua kayak makin deadline nih, misalnya jam 5 harus post, kayak bisa gua setengah 5 baru, ayo gerak. Nah, dan biasanya bakal lebih ada hal-hal yang gak terduga lah. Jadi kayak pansel yang lebih apanya. Gitu. Jadi kayak adrenalin aja gitu. Nah, ini setelah gue pelajari terbentuk dari zaman gue sekolah, Bib. SKS, sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam masih mending, Bib. Ini pagi jam 5 subuh bangun di sistem kebut sejam. Itu dia, hamin sejam. Gila. Dan ya gue terbiasa juga ujian tuh SMA tuh hamin sejam. Belajarnya? Oh, bukan, taruh di contekan. Bib,
yang ini logis aja Bib, sejam belajar nggak bisa jadi gue harus sejam iya nyontek. Terus ininya apa? Kalau ke orang lain apa? Pemain Habib ini mancingnya mantap. Ya. Mancingan ini. Nah, ke orang lain. Iya. Kalau ke orang lain? Ke orang lain misalnya kan gue pemerhati Gen Z gitu. Oh, itu dia. Gue lebih ke ini Gen Z generasi Zong. Itu dia. Generasi Z. Oh, Z. Iya, mereka dalam abjad terakhir. Tapi pengen selalu jadi terdepan. Itu dia, Beb. Kan itu kan kayak kemarin ada mau ngelamar jadi timnya Oja. Oke. Oke Kak, aku sih tertarik. Aku sih offernya gaji 15 juta sama MacBook. Hey, Oja nih butuhnya bukan editor Marvel, cuman YouTube doang. Kenapa minta MacBook dan fresh graduate gitu. Iya. Wah, udah gila ya sekarang ya. Padahal dulu mah kita, ya elah. Yang penting portofolio dulu kayak digaji berapa juga oke banget karena ini kan dulu pengalaman. Belajar. Artinya banyak value yang bisa lo ambil di luar gaji. Iya. Dan mungkin melampaui gaji. Bener. Yang penting gajinya tetap cukup buat lo. Bener. Dan ini bisa jadi batu loncatan juga kan buat kemana-mana nanti portofolio. Etalase gitu, red flag. Itu red flag lo. Red flag gua itu. Dan menurut gua ya, orang kalau punya red flag tuh positif juga. Artinya gini. Sas. Jadi ketika lo punya red flag, lo akhirnya tuh khususnya bagi diri lo sendiri ya. Okay. Itu akhirnya lo jadi tahu bahwa ada banyak kekurangan dalam diri lo yang harus lo perbaiki. Betul. Sebab kalau di Islam ya, misalnya Imam Hasan Al-Basri itu seorang spiritualis muslim menisbatkan perkataan ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa kalau hari ini lo lebih baik dari hari kemarin, lo beruntung. Kalau sama dari hari kemarin, lo rugi. Betul. Kalau lebih buruk dari hari kemarin, berarti lo terlaknat. Artinya kalau lo udah punya red flag, lo akhirnya kan bisa. Kemarin gue masih di tahap ini nih. Hari ini gue bertumbuh. Jadi seorang muslim itu harus bertumbuh. Dan tumbuhnya itu harus by reset. Nah, red flag itu kalau sebagai reset, menurut gue sih positif. Tapi buat diri sendiri. Dan kalau buat orang lain juga bisa positif kalau lu jadikan itu acuan buat lu bisa membuat dia jadi lebih baik. Jadi mengedukasi atau bahkan merevolusi dia. Ya. Kalau yang berbuat baik. Kalau yang ternyata yang gue bilang tadi terlaknat tadi kan banyak juga, Bib. Iya. Ini ada red flag nih, Bib. Jadi ada dating apps, Bib. Iya, dating apps Bumble namanya. Jadi ada cewek-cewek Bumble ini yang sengaja itu nge-swipe cowok itu biar ketemu, biar diajak makan gratis. Udah habis itu udah di-ghost. Ditinggal. Gila. Jadi dia kayak, ayo kita ketemu, diajak tempat yang fancy itu. Ya dia nembak aja. Kalau diterima nih cowok, ayo, kalau enggak gue masih banyak lagi yang lain. Daftarnya. Dan cowok kan, Bib, biasanya untuk hari pertama kan ego tipis, Bib. Iya. Ya elah, sekali ini ayolah, walaupun gajinya UMR kan, diajak ke Senopati gitu-gitu yang kayak ya, makan steak. Bener. 4,6 juta nih. Di atas UMR Cikarang nih kan. Gen, sekali ngebar kan. Cuman demi cewek, udah habis itu ditinggalin aja. Dan nih cewek-cewek ini pamer-pamer begituan. Pamer karena udah ngeghosting. Dia bangga dia, Bib, gitu. Dan dia dapat makan gratis. Iya, jadi maksudnya itu aib yang Tuhan aja tutup, dia malah sepi. Benar. Nah, untungnya gak kejadian ke gua. Jadi kalau ini kayak gua kasih bendera putih sama dia. dan tapi sih kalau menurut gua ya, itulah pentingnya kita belajar kebijaksanaan. Kalau gue dari agama, akhirnya tinggal perspektif lu digeser aja. Jadi perspektifnya ya udah niatin untuk lu sedekah ngasih makan ke orang itu. Karena Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah, kekasih Allah, karena selalu membuka rumahnya untuk orang yang kelaparan. Tapi ya bisa sih. Cuman kalau dapatnya dari dating apps sih kayaknya memang lebih dekat ke zina daripada ke sedekah. Iya. Tapi kalau gue, kalau dating app gue WFO, Bib. WFO gue. Apa tuh? Work from Oyo.
ada kafenya, Bib, maksudnya. Kan kopi shopnya kan. Ada. Jadi kayak waktu itu kan gue sempat kantoran juga, Bib. Iya. Jadi gue ngeluarin laptop gue, MacBook gue. Untuk kerja, Bib, gitu. Gila. Dan gue jujur, gue pernah, itu kan cerita teman gue kan yang itu. Gue pernah dapat cerita yang beneran gue. Dari dating app juga, dulu gue main dating app, Bib. Premium by the way. Nah, terus harus di garis bawah itu iya lah, Bib. Jadi kan gue ada verified-nya, Bib. Verified. Gitu. Jadi dan gue nggak ada limitnya kan. Jadi gue red flag banget sama cewek, Bib. Kita udah jalan 2-3 kali, Bib. Makan dari gua, nonton dari gua, segala macam. Dia cuman kayak uang parkir doang. Paling 2.000 kan. Nggak ada inisiatif buat kayak ya udah aku aja. Nggak ada. Padahal kan 2.000 kan. Iya, 2.000 padahal doang. Ya elah, 2.000 gua orang makan aja gua nggak masalah, apalagi 2.000. Nah, cuman kayak pengen inisiatif. Ini orang parasit nggak ya? Parasit jadinya. Jadi kayak kok 2.000 aja dia kayak basa-basi aja lah. Ibaratnya gua nggak minta 2.000 lu, cuman kayak pas parkir kan ada nih. Iya gitu. Walaupun tetap lu yang bayar sebenarnya, cuman nunjukin respect aja. Aku ada nih. Gak usah, aku ada kok. Nah, dia kayak gua diamin, dead air tuh kita 15 detik tuh kan. Oh, enggak inisiatif. Ya udah gua bayar, habis itu udah red flag. Udah gila. Jadi red flag tuh itu ya. Bener, yang kita enggak daftar yang kita ilfil sama orang. Kita tuh kayak enggak mampu kompromi, Bib. Tapi seharusnya ya, kalau ada satu tokoh dalam Islam tuh Habib Abdul Qadir As-Segaf dari Jeddah sana Arab Saudi. Okay. Iya. Nah, seharusnya itu kita itu punya red flag diri kita sendiri. Aneh kata beliau kalau ada orang setiap hari memperhatikan penampilan fisiknya. Apa yang kurang? Oh, alisnya kurang tebel. Betul. Oh, sisirannya kurang rapi. Bener. Tapi gak memperhatikan pikiran dan hatinya, apa yang perlu diperbaiki. Iya. Nah, seharusnya sih kita punya red flag diri kita sendiri. Bener. Nah, ngomongin soal fisik tadi, Bib, ada juga tuh red flag outfit, Bib. Oh. Iya, misalnya kayak gue nggak suka tuh, Bang, cowok-cowok yang pakai turtleneck. Oh. Apalagi yang pakai DB ceper gitu kan. Lebih ke necklace kan. Iya, jadi kayak ada outfit red flag cowok ke cewek dan sebaliknya. Padahal gue suka banget tuh pakai. Iya, kalau Habib kan aman. Red flagin nonton Kura-Kura Ninja juga kan waktu SD, setahu gue kan. Iya, Leo. Kalau dia red flagin gue masukin dia ke yang red di akhirat. Neraka merah. Tapi Habib ada nggak outfit red flag gitu ke orang? Kalau membuka aurat sih. Itu no counter sih. Iya. Jadi red flag gitu ya. Ada. Berarti gue kasih nih. Red flag gue ya. Kayak gue juga boleh. Sastra juga ada red flagnya, Habib kasih. Enggak. Gue red flag gue. Dia nanya gue. Oh ya. Tapi kalau gue juga ada red flag lagi, Beb. Cuman tuh kan ada yang lagi nontonin kita tuh, siapa tuh? Kira-kira red flagnya dia apa ya? Kayaknya boleh tuh dia spill di kolom komen. Boleh. Red flag cewek pakai baju banteng. Chicago Bulls maksudnya, Bet. Kan suka ini basket.